Sampurasun. Bertemu lagi bersama petani Sumedang. Kegiatan sekarang pengocoran lagi yang ketiga. Ini kita sebenarnya untuk pemupukan main di dosis. Ada penambahan untuk pemupukan yang ketiga. Kita menggunakan humus. Dosis yang digunakan per 20 liter air 60 mili. Terus untuk NPK-nya menggunakan 2 gelas per 20 liter air. Kita main di dosisnya di NPK itu posisi di dosis pertama pengecoran menggunakan setengah gelas. Terus pengecoran yang kedua menggunakan 1 gelas. Pengecoran yang ketiga menggunakan 2 gelas. Nah, ini pengecoran hasil dari pengecoran yang kedua ini. Udah tinggi, udah keluar wah, timun tuh. Kalau timun itu biasanya timun dulu terus keluar bunga. Nah, seperti itu. Cara pengecorannya pun sama seperti biasanya. Kenapa kita memasukkan humus? Karena yang kemarin ini, yang ini keras, ini udah keluar lagi daun baru. Nah, kita coba benahi di bawahnya. Udah keluar lagi yang baru. Nah, di sini nih ada perbedaan timun kita kena penyakit, sakit kayaknya nih. Yang sebelah sini ini posisi cabenya. Pengecoran dosis dia menghitung hitungan dari dalam hati. 1 2 3 1 2 3. Dia berhitung itu dalam hati itu sebenarnya. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 seperti itu dia berhitung. Nah, ini sini kan beda. Ini hasil dari pemupukan kedua, ini hasilnya. Nah, sekarang memasukkan pupuk yang ketiga. Cuma kan ada perbedaan pupuk yang ketiga. Ini. Di atas lagi kita udah persiapan lagi buat penanaman timun lagi. Jadi intinya ini tumpang sari, cabe sama timun. Bahasa gaulnya kreatif ini sebenarnya. Sebenarnya ini bahasa kreatif. Tumpang sari itu kalau bahasa sekarang itu kreatif, apa aja yang ditanam inilah. Posisi tanaman kita. Jadi kesimpulan dari tanaman tumpang sari atau petani kreatif inilah. Jadi pemupukan yang ke-1, kedua, dan ketiga itu ada perbedaan. Beda dari dosis yang kita pakai. Dosis yang pertama kita menggunakan setengah gelas. Silakan mau pakai gelas apa aja.
gelas kopi sebenarnya, atau cup boleh. Petani Sumedang selalu menggunakan teknik dari dosis yang kita pakai. Dosis pertama setengah gelas, dosis yang kedua pengecoran yang kedua 1 gelas, dosis yang ketiga sekarang ini terakhir NPK kita masuk. Akan ada perubahan pupuk ntar karena udah keluar bunga, calon-calon bunga, calon-calon buah. Dan yang ketiga ini kita menggunakan humus untuk membenahi pH tanah supaya pH tanah bagus, untuk supaya makanan yang terserap oleh tanaman timun dan tanaman cabai sempurna. Jadi posisi yang jauh-jauh, kalau magnet itu seperti magnet, dia menyerap, mengumpulkan, atau seperti wadah atau mangkok spon, seperti spon dia menarik. Kalau spon itu menarik kan pupuk-pupuk yang jauh menjadi mendekat posisi ke posisi timun dan cabai. Untuk cabai sampai saat ini kita belum pupuk, biarkan aja dulu mengeras dia posisinya. Nah, seperti itu kesimpulan dari video ini. Kita harus main di posisi pemupukan ya. Jadi mainnya itu main dosis. Jangan dari kalau itu makan itu jadi posisinya enggak langsung, jadi sedikit-sedikit gitu kan. Nah, untuk kesini area-area yang besar insya Allah kita tidak akan memasukkan lagi NPK. Tapi untuk area bawah sini ini akan masih masuk NPK karena pertumbuhannya masih telat. Air sebenarnya ini kedalanya dari air ini sebenarnya. Untuk area-area sini udah merata pertumbuhannya. Nah, jadi kita intinya harus sabar ya untuk pertumbuhan ini. Sabar, telaten, kita perhatikan. Ini posisi dari daun pun kelihatan. Kalau posisi daunnya itu menguning dia kekurangan nutrisi seperti NPK, atau sekarang ini udah masuk untuk pemupukan yang keempat. Ntar kita menggunakan mikrokalium fosfat, kita via spray memasukkan nutrisinya. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah mampir di channelnya Petani Sumedang. Salam sukses aja ya buat para petani Indonesia, khususnya untuk petani hortikultura. Dari Petani Sumedang, kita sama-sama bangun Indonesia kita untuk ketahanan pangan di bidang hortikultura. Hatur nuhun. Mudah-mudahan video ini, pengalaman Petani Sumedang ini bisa bermanfaat buat para petani Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.